Pada saat yang instan, Wang Lin merasakan hawa dingin memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menusuk tulang-tulangnya dan perasaan krisis yang dahsyat mengelilinginya. Namun, dengan pengalaman hidup dan mati bertahun-tahun, Wang Lin memiliki pikiran yang kuat dan dia tetap tenang. Dia tidak sadar mundur atau melarikan diri, tetapi hanya berdiri di sana seolah-olah dia telah berakar. Murid-muridnya menyusut sampai menjadi titik hitam ketika dia menatap binatang buas yang tampak seperti orang kekar. Ji Qiong. Kenangan dewa kuno Tusi melintas di benak Wang Lin sebelum memperbaiki memori binatang buas ini. Setelah mengenali binatang ini, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Ketika tingkat kultivasi, pemahaman hukum, dan pengalamannya meningkat, Wang Lin mengerti bahwa kultivator bukanlah yang terkuat. Ada beberapa binatang buas yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bahkan tidak akan diprovokasi oleh Dewa Kuno Bintang 8. Seperti kawanan binatang buas atau ingatan lain yang baru saja diingat Wang Lin. Itu adalah kehampaan yang gelap, bahkan bintang-bintang pun tidak bisa menerangi area ini. Ada sebuah planet ungu di kejauhan. Sosok ratusan kaki perlahan terbang keluar. Angka ini tidak besar, tetapi ada 36 cabang dengan 36 kepala besar yang melekat padanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap cabang memiliki panjang 10.000 kaki. Akibatnya, tubuh binatang aneh ini bisa diabaikan. Setelah itu terbang menjauh dari planet ungu, itu mengeluarkan raungan. Ini adalah raungan yang dikumpulkan dari 36 kepala, dan itu mengguncang surga. Bahkan ruang itu sendiri mulai runtuh dan membelah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang buas itu tidak meraung di angkasa, tetapi pada dewa kuno raksasa yang tidak jauh dari sana. Tidak ada banyak binatang buas di antara bintang-bintang yang berani mengaum pada dewa kuno, dan bahkan lebih sedikit yang berani menyerang dewa kuno. Ji Qiong yang berkepala 36 berlari ke dewa kuno sambil meraung. Adegan berakhir di sini. Wang Lin menatap Ji Qiong yang memandang ke arahnya dan dengan lembut mengambil langkah mundur. Salah satu kepala Ji Qiong mengungkapkan keraguan. Itu menatap Wang Lin dan kemudian pada mayat yang tersisa seolah-olah itu menimbang trade-off. Wang Lin perlahan mundur langkah lain dan berjaga-jaga. Dari ingatan Tusi, binatang buas ini sangat kuat. Wang Lin harus mengakui bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia merasa sulit untuk membunuh atau menangkap binatang buas ini, jadi dia hanya bisa mundur. Namun, dia harus berhati-hati saat mundur, dan dia harus melakukannya perlahan. Jika terlalu cepat, binatang buas ini akan segera mengejarnya. Jika binatang ini bisa menjadi binatang dewa kuno tubuh asli saya, itu akan membuat kekuatan tubuh asli saya meningkat sangat. Sayangnya, saat Wang Lin perlahan mundur, 18 kepala Ji Qiong secara bertahap diturunkan dan terus mengunyah tubuh, membuat suara-suara keras yang berderak. Suara ini bergema dalam keheningan yang sunyi dan terdengar sangat keras. Namun, masih ada kepala yang belum turun untuk melahap mayat itu. Itu dengan dingin menatap Wang Lin. Saat Wang Lin perlahan mundur, kepalanya tampak melambai seperti ular dan menjilat bibirnya. Ini adalah kepala seorang pria paruh baya. Rambutnya berantakan dan darah keluar dari sudut mulutnya. Itu menatap Wang Lin sambil mencicipi daging di mulutnya. Setelah Wang Lin mundur 10 langkah, 17 kepala yang tersisa semuanya turun, tetapi mata pria paruh baya itu menyala dan dia meludahkan sepotong daging busuk. Wang Lin mundur selangkah tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi sinar cahaya saat dia melarikan diri. Saat dia bergerak, kepala pria paruh baya itu berteriak keras. Teriakan ini memiliki kekuatan untuk menembus batu dan logam saat bergema melintasi kekosongan ini. Beberapa batu apung segera runtuh. Pada saat yang sama, 17 kepala yang tersisa tiba-tiba bangkit dan menatap Wang Lin. Kemudian mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram. Mustahil untuk memahami binatang ini dengan berpikir seperti seorang kultivator. Dia awalnya tidak mau repot dengan itu, tapi sekarang ini semakin dekat. Dia tidak bisa menggunakan spatial bending di dalam tubuh dewa kuno, tapi dia bisa berteleportasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menghilang. Namun, begitu dia menghilang, Ji Qiong yang mengejarnya juga menghilang. Ketika Wang Lin melangkah keluar dari kekosongan, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat melangkah ke samping. Ada ledakan dan energi pedang sepanjang 100 kaki melewatinya. Embusan angin bertiup di wajahnya dan Wang Lin segera melihat ke belakang. Ji Qiong juga berteleportasi sambil mengejar Wang Lin, dan energi pedang datang dari salah satu mulutnya. Mata ke-18 kepala itu mengungkapkan berbagai tingkat haus darah dan keserakahan. Mereka semua menatap Wang Lin saat mereka bergegas. Mereka sepertinya ingin melahapnya dan mendapatkan rasa dagingnya yang hidup. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat ia berteleportasi tanpa sepatah kata pun. Ji Qiong meraung dan dengan cepat mengejar. Orang dan binatang itu terus-menerus teleport di dalam kekosongan. Ji Qiong sangat cepat. Jika dia tidak bisa menggunakan teleportasi, Wang Lin tidak akan bisa membandingkan. Namun, Wang Lin berhati-hati dan sering berteleportasi tepat setelah muncul, jadi dia bisa menjaga jarak di antara mereka. Raungan Ji Qiong menjadi lebih marah. Salah satu kepala, yang adalah seorang wanita tua, menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah berbau amis.
Darah bergerak dan berubah menjadi dua rune merah darah. Satu terbang ke udara dan satu terbang ke bumi. Pada saat ini, gelombang cahaya darah muncul dan menyegel langit dan bumi. Semua teleportasi akan seperti menabrak pelat logam di dalam area tertutup ini. Wang Lin baru saja akan berteleportasi, jadi ekspresinya menjadi lebih suram. Tangannya mengulurkan tangan dan membuka ruang penyimpanannya. Saat Ji Qiong mendekat, Wang Lin mengeluarkan jimat kuning. Dia meletakkannya di dadanya tanpa ragu-ragu dan angin mengelilinginya, lalu Wang Lin bergegas pergi. Kecepatannya meningkat pesat saat dia menghilang dalam kilatan cahaya hantu. Ke-18 kepala Ji Qiong tampak kaget, tapi mereka langsung mengaum. Salah satu kepala, yaitu seorang gadis, mengungkapkan teriakan ganas, dan angin hitam muncul di sekitar Ji Qiong. Angin ini menciptakan badai, dan menerjang Ji Qiong. Itu bergemuruh keras saat Ji Qiong mengejar Wang Lin sekali lagi. Pada saat yang sama, nyanyian keluar dari 4 kepala lainnya dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bersinar dan kemudian dicetak di badai. Akibatnya, kecepatan badai meningkat beberapa kali. Jarak yang diperoleh Wang Lin langsung tertutup. Pada saat ini, Wang Lin sudah sangat dekat dengan pintu masuk ke area berikutnya. Dia samar-samar bisa melihat pusaran raksasa di depannya. Wang Lin tahu bahwa begitu dia memasuki pusaran, dia bisa meninggalkan kehampaan dan menjauh dari binatang yang menakutkan itu. Namun, dia tidak punya waktu. Meskipun badai terdengar jauh, itu sudah dalam 1000 kaki darinya. Jika ini terus berlanjut, Ji Qiong akan menyusul sebelum Wang Lin bisa memasuki pusaran. Pada saat krisis ini, ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Lautan api segera muncul, membentuk penghalang. Dia segera berbalik, dan seperti itu, guntur melintas di mata kanannya dan dia menunjuk. Dalam sekejap, gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan dan guntur tak berujung keluar dari tangan Wang Lin. Guntur itu membentuk jaring dan jatuh ke api. Tepat pada saat ini, badai hitam di sekitar Ji Qiong bertabrakan dengan lautan api. Ada gemuruh yang menghancurkan surga dan api segera menghilang dan tersebar. Badai hitam juga berhenti sejenak karena lautan api, tetapi Ji Qiong yang berkepala 18 berlari keluar dari angin hitam dan terbang menuju Wang Lin. Berbagai 18 kepala semua mengungkapkan ekspresi ganas, terutama pria paruh baya, yang dipenuhi dengan kegembiraan untuk makan daging hidup. Namun, Wang Lin sudah berjaga-jaga terhadapnya. Jaring guntur segera mengelilingi Ji Qiong. Jaring guntur muncul dan Ji Qiong meraung tanpa henti, tapi itu melambat. Mata Wang Lin menyala. Mantra api dan gunturnya sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk melukai Ji Qiong, hanya menghalanginya. Dengan berapa lama mantra ini bisa menghalangi Ji Qiong, dia masih bisa memiliki kesempatan memasuki pusaran itu dan menghindari pengejaran Ji Qiong. Namun, Wang Lin tidak mau pergi begitu saja. Jika kamu berani mengejarku, maka kamu harus membayar harganya. Kedinginan muncul di matanya ketika tangannya membentuk segel. Kemudian energi asalnya melonjak dan kesejukan muncul di tubuhnya. Aura pembantaian tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan membentuk jaring energi pembantaian. Dia meraung dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, energi pembantaian ini berkumpul seperti orang gila sampai hanya satu helai merah gelap. Itu dibebankan pada Ji Qiong, menciptakan gemuruh-gemuruh di jalan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat energi pembantaian merah gelap meletus, Ji Qiong gemetar dan jaring guntur di sekitar tubuhnya runtuh. Saat jaring guntur runtuh, energi pembantaian bersiul di udara seperti meteor dan muncul di 18 pasang mata dari 18 kepala. Itu dibebankan langsung ke salah satu dari 18 kepala pria paruhbaya yang bertekad untuk membunuh Wang Lin. Energi pembantaian begitu cepat sehingga tertutup dalam sekejap. Itu mendarat di kepala dengan keras. Di bawah dampak yang kuat ini, Ji Qiong tidak bisa membantu tetapi berhenti. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya saat dia dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia mendekati pusaran dan melangkah masuk. Saat dia menghilang, dia berbalik untuk melihat Ji Qiong, dan jantungnya berdetak kencang. Mata kepala pria paruhbaya itu menumpahkan darah hitam, tapi selain itu tidak terluka. Ji Qiong gemetar dan semua 18 kepala melihat ke atas dan mengeluarkan raungan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini benar-benar marah. Saat deru bergema, bahkan pusaran Wang Lin menjadi tidak stabil. Ji Qiong tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan menyerang saat Wang Lin menghilang. Uji coba pertama dari tanah dewa kuno dibagi menjadi uji coba logam, kayu, api, dan bumi. Saat itu, ia memasuki pengadilan bumi dan mengambil risiko untuk membunuh Bongkok Meng. Kali ini dia memasuki sidang logam. Saat dia berjalan keluar dari pusaran, yang muncul di hadapannya adalah kuburan pedang. Ada pedang patah yang menusuk tanah di mana-mana. Sepintas, dunia tanpa batas ini benar-benar tertutup oleh pedang, dan tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Ada rasa sedih yang kuat dari pedang yang mengeluarkan aura kesepian. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati sekelilingnya dan segera menyerbu. Pada saat yang sama, mata kanannya menyala dan guntur mengelilingi tubuhnya. Dari jauh, Wang Lin tampak seperti guntur langit masa lalu. Dia sama sekali tidak ragu untuk keluar, lalu dia menunjuk ke belakang. Guntur di sekelilingnya tampaknya telah menemukan celah, dan itu melesat di belakangnya.
Tepat pada saat ini, langit gelap di belakang Wang Lin berputar. Ji Qiong yang marah keluar dan bertabrakan dengan petir yang ditembak Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema melintasi kuburan pedang ketika guntur mendarat. Ji Qiong meraung dan mengabaikan guntur. 17 pasang mata merah menatap Wang Lin saat itu mengejar. Namun, kekuatan guntur Wang Lin tidak bisa diremehkan. Ketika guntur jatuh pada Ji Qiong, itu membuat Ji Qiong tidak mungkin untuk mempercepat. Seolah-olah Ji Qiong akan melalui pembalasan ilahi dan Wang Lin adalah pembawa pesan surga. Saat Wang Lin terbang, tangannya dengan cepat membentuk segel. Thunder muncul dari kekosongan dan melintas di antara jari-jarinya sebelum memukul Ji Qiong. Ji Qiong terus meraung, 18 kepala terus melantunkan mantra, dan mantra yang tak terhitung menembaki Wang Lin. Pada saat ini, awan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi lidah hitam yang dengan cepat menyerang dia. Wajah Wang Lin sedikit pucat dan dingin memenuhi matanya. Tangan kanannya menunjuk ke kekosongan dan Cold Wind menutupi setengah langit. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan menyerang lidah hitam itu. Gemuruh-menggemuruh bergema dan dampaknya menyebar dalam riak. Wang Lin menghindar ke samping untuk menghindari gempa susulan. Kemudian tangan kanannya membentuk segel sekali lagi dan guntur muncul sekali lagi. Lautan api juga menyebar bersama dengan guntur. Ji Qiong meraung. Mata kepala yang adalah seorang pria dengan rambut biru berubah dingin, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Sinar cahaya biru muncul dan uap air muncul di depan kepala. Uap air segera mulai membengkak dan sejumlah besar air muncul. Itu menyapu langit, membuatnya tampak seperti lautan baru saja muncul. Saat guntur dan api Wang Lin menembus lautan, kepala seperti anak laki-laki memuntahkan seteguk energi dingin. Energi dingin ini adalah angin dingin yang menyebabkan dunia bergetar dan memenuhi dunia dengan energi dingin. Bunyi bergerak datang dari laut dan kemudian seluruh laut membeku menjadi gletser. Guntur tak berujung membeku di dalam, dan bahkan api mengamuk tidak bergerak di dalam es. Jika itu dia, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan, tetapi energi dingin sepertinya bisa membuat es di mana saja. Wang Lin jelas merasakan energi dingin datang padanya dari semua sisi. Dia memperhatikan bahwa ada sedikit es muncul di sekelilingnya. Wang Lin telah berjuang sepanjang hidupnya dan sangat berpengalaman, jadi dia tidak panik sama sekali. Tubuhnya memerah dan armor Vermilion Bird muncul di sekitarnya. Setelah armor mengelilingi tubuhnya, Vermilion Bird putih menjerit. Wang Lin menyerbu keluar dan langsung menabrak es yang muncul. Suara letusan muncul dari udara tipis. Sebelum es menyentuh Wang Lin, es sudah mencair. Ini memungkinkan Wang Lin untuk mengisi melalui es yang terbentuk di sekitarnya. Setelah mengisi keluar dari es, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan guntur yang tak ada habisnya muncul sekali lagi. Kali ini dia tidak mengirimnya di Ji Qiong, tetapi di kuburan pedang. Dalam sekejap, guntur mendarat di tanah dan menciptakan gemuruh-gemuruh. Guntur menyebar dan memengaruhi semua kata Brokens. Pedang melakukan guntur, sehingga cepat menyebar, dan segera, semua pedang dalam jarak 10.000 kaki ditutupi oleh guntur. Dengan raungan, Wang Lin tanpa ampun mengangkat tangannya. Ketika Ji Qiong berada dalam jarak 1.000 kaki darinya, semua pedang di tanah terpengaruh oleh guntur dan menariknya dari tanah. Pedang ini jatuh seperti hujan pedang di Ji Qiong sambil membawa kekuatan guntur. Dingin muncul di mata Wang Lin. Ji Qiong memiliki niat membunuh ke arahnya, dan pada saat yang sama, Wang Lin juga memiliki niat membunuh terhadap Ji Qiong ini yang tidak akan menyerah. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Ji Qiong. Jika bukan karena kecepatannya, Ji Qiong akan menyusul dan melahapnya. Meskipun dia hanya di sini dengan avatarnya dan itu tidak akan banyak mempengaruhi tubuh aslinya jika dia mati, dia datang ke sini untuk melihat kekuatan Tuo Shen, jadi dia tidak mau menerima kematian di sini. Pada saat ini, semua pedang di tanah dibebankan pada Ji Qiong. Wang Lin dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, tangannya bergerak dan menembak ke tanah. Setiap kilatan guntur menyebabkan gemuruh-gemuruh dan membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Saat Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat, hampir semua pedang dalam jarak 5.000 km naik ke udara. Guntur mengelilingi pedang, dan kelompok pedang yang rapat membentuk jaring yang rapat. Suara siulan pedang begitu keras sehingga bahkan menggantikan suara guntur dan menekan raungan Ji Qiong. Hujan pedang. Rain of Swords adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan adegan ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditutupi karat, tetapi semua karat telah jatuh karena guntur. Ada pedang mengkilap yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin yang menembak ke arah Ji Qiong. Pedang ini bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Energi pedang dan guntur menyebar dan menyerang Ji Qiong dari segala arah. Ji Qiong meraung dengan marah, dan 18 kepala melantunkan dan tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator. Saat 18 kepala itu dinyanyikan, tanda hitam muncul di depan masing-masing kepala. Semakin banyak rune muncul, dan mereka muncul lebih cepat. Rune membentuk perisai cahaya yang menutupi tubuhnya. Pada saat ini, hujan pedang tiba. Bang, 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 bang. Pedang bertabrakan dengan perisai ringan seperti orang gila, dan guntur memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Juga, pedang membawa aura tidak bisa kembali ketika mereka menabrak perisai cahaya.
Jika layar cahaya tidak pecah, pedang akan hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Pedang itu runtuh satu demi satu menjadi debu yang didorong menjauh. Namun, pedang lain menembus debu dan bertabrakan dengan perisai juga. Proses ini berlangsung selama puluhan napas. Layar cahaya bergetar dan memancarkan cahaya hitam secara bertahap. Layar cahaya menunjukkan tanda-tanda runtuh, tetapi jumlah pedang berkurang dengan cepat. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya berakhir seperti ini? Tangannya bergerak, mengirimkan guntur ke daerah yang lebih jauh. Sama seperti gelombang pertama pedang terbang runtuh, gelombang kedua pedang menutupi langit dan datang runtuh. Namun, tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam layar cahaya dan layar cahaya berubah transparan, mengungkapkan api. Kepala pria parubaya di antara 18 kepala itu memuntahkan sejumlah besar api. Namun, api ini bukan merah, melainkan emas. Api emas ini keluar dari perisai cahaya dan menyapu langit. Panas api yang terkandung sudah cukup untuk melelehkan semua pedang terbang. Melihat api, bukan saja Wang Lin tidak kaget, dia juga senang. Setelah sekilas keraguan, mata Wang Lin menjadi ditentukan. Ini adalah kesempatan surgawi. Api muncul di mata kiri Wang Lin dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia berteriak, 9 manta misterius, pelarian api. Tidak ada batasan baginya di mana ada api. Wang Lin berubah menjadi api dan menghilang. Namun, ketika dia muncul kembali, dia berada dalam jarak 30 kaki dari Ji Qiong, dalam api emas. Saat tubuhnya muncul kembali dan dia merasakan panas, bahkan dia merasa panasnya sedikit tak tertahankan. Namun, dia mengepalkan giginya dan menyerbu ke depan sekali lagi. Kali ini, dia muncul 10 kaki di atas kepala pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang besi muncul. Pedang besi ini memiliki sejumlah besar karat di atasnya, dan saat itu muncul, semua pedang terbang dalam percobaan ini bergetar. Energi asal di dalam Wang Lin dibebankan ke pedang besi dan melintas. Energi asal berubah menjadi serangan pedang yang mengejutkan dan mengejutkan. Pedang itu mendarat dan darah menyembur kemana-mana. Terdengar ledakan, kemudian garis darah muncul di salah satu dari 18 leher. Mata kepala pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dan dia jatuh. Tanpa ragu, Wang Lin menarik pedangnya dan bergegas keluar. Dia menggunakan api melarikan diri untuk meraih kepala dan kemudian muncul 10.000 kaki. Dia cepat-cepat pergi dan tidak berbalik. Setelah berhasil memotong satu kepala, bahkan Wang Lin terkejut. Kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Bagaimanapun, Ji Qiong adalah binatang purba yang berani melawan dewa kuno. Niatnya adalah untuk menyakiti Ji Qiong dan dengan demikian memberikan gelombang kedua pedang kesempatan untuk menyerang. Namun, dia tidak berpikir serangan yang satu ini akan memotong kepala. Tidak ada cukup waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa meraih kepala pria parubaya yang dia temukan aneh dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, langit meledak menjadi api hijau, dan ada fragmen hijau di dalam api. Fragmen ini seperti sepotong porselen yang telah hancur, tetapi ada kekuatan surga yang datang dari fragmen itu. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia meraih pecahan itu dan berubah menjadi bayangan saat dia maju. Pada saat ini, cabang dengan kepala terputus dengan cepat menyusut hingga menghilang menjadi gas hijau. 17 kepala yang tersisa mendongak dan bahkan tubuh kekar pria itu bergetar hebat. Kemudian dia mengaum dengan gemetar. Raungan ini menekan guntur dan menyebar ke segala arah. Seluruh dunia tampak terbalik dan semua pedang yang masuk bergetar. Saat Ji Qiong meraung, itu keluar. Itu sangat cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin. 17 kepala melantunkan berbagai mantra dan semua berusaha melahap Wang Lin. Badai segera muncul dan kabut hijau muncul dari udara tipis. Kepala hijau raksasa muncul di depan Ji Qiong. Itu memiliki wajah manusia tetapi ditutupi sisik dan memiliki tatapan kejam. Dari jauh, orang bisa tahu itu sangat besar, tidak kurang dari 10.000 kaki. Yang aneh adalah ada sidik jari di antara kedua alis kepala ini. Cetakan tangan ini seperti segel, dan melepaskan gas ungu tanpa akhir. Saat Ji Qiong meraung, kepala aneh itu membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Sama seperti kepala raksasa muncul, helai gas ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan perlahan-lahan membentuk jejak tangan raksasa. Itu tidak jatuh di kepala tetapi menuju Ji Qiong. 17 kepala Ji Qiong tampak tidak mau dan terus meraung melawan. Tampaknya bahkan dengan risiko menghadapi sidik jari itu masih akan memanggil kepala raksasa itu. Pupil Wang Lin menyusut. Dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Meskipun Ji Qiong ini kuat, itu tidak cocok dengan kekuatan yang dia lihat dalam ingatan Tusi. Meskipun yang ada di memori Tusi memiliki 36 kepala, ini sudah memiliki 18 kepala. Kecurigaan ini muncul di kepalanya, tetapi dia belum memikirkannya. Saat dia mulai mencurigai sesuatu, Ji Qiong menggunakan mantra yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat kepala muncul, kultivasi Wang Lin tampaknya berhenti dan dia hampir benar-benar beku. Sama seperti kepala mencoba untuk melahapnya, kekuatan hisap yang kuat muncul di sekitarnya. Itu bukan kekuatan hisap yang bisa dia tahan, dan dengan pembudidayaannya beku, Wang Lin ditarik langsung ke mulut raksasa itu.
Sepertinya mantra yang digunakan oleh kepala bisa melahap dunia. Pedang terbang di gelombang kedua semuanya menepi. Jika itu dia, itu tidak akan terlalu buruk. Apa yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa bahkan dunia gemetar seolah-olah akan dimakan oleh mulut. Dunia hancur berantakan dan menepi. Ada roh dari zaman kuno bernama Ji. Setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan satu kepala. Pada saat ini, kalimat ini muncul di kepala Wang Lin. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergerak seperti meteor. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke mulut itu. Pada saat krisis ini, Wang Lin berjuang untuk mengangkat tangan kanannya ke alisnya. Suara letusan datang dari lengannya sampai berubah menjadi batu, tetapi dia menyentuh titik di antara alisnya. Dengan ini, seluruh lengan kanan Wang Lin meledak dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulut. Namun, setelah meminjam ledakan lengan kanan, budidaya bekunya sedikit melonggarkan. Dalam sekejap, tangan kiri Wang Lin meraih kehampaan dan ruang penyimpanan terbuka. Dia dengan cepat melemparkan pecahan dan pedang besi ke dalam, lalu kulit binatang terbang keluar dan mendarat di sebelah jimat kuning di dadanya. Jimat kuning ini adalah tato layu cepat dan kulit binatang itu adalah satu lagi. Kulit binatang itu dibuat oleh Te Ashan menggunakan warisan dari leluhur suci klan Tato. Dengan dua tato kecepatan Wang Lin meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meminjam kecepatan ini, Wang Lin mengepalkan giginya dan berjuang untuk lolos dari pengisapan. Dia merasa seperti menabrak gunung besar. Suara letusan bergema saat ia keluar 100 kaki. Tepat pada saat ini, kaki kirinya berubah menjadi batu dan runtuh menjadi kerikil yang tersedot. Ji Qiong meraung tanpa henti. Ke-17 kepala itu semuanya dengan ganas menghadap ke cetakan tangan yang mendekat, dan urat-urat di semua kepala membengkak. Tangan raksasa itu melepaskan flash hijau terang dan daya isapnya meningkat. Kaki kanan Wang Lin tiba-tiba pingsan saat ia berusaha melarikan diri dari kekuatan isap. Tubuhnya tidak bisa lagi lolos setengah langkah dengan peningkatan kekuatan isap, dan dia ditarik kembali ke mulut besar. Wang Lin tersenyum masam saat dia menggerakkan tangan kirinya yang berubah menjadi batu. Dia tidak ragu untuk melepas dua hal di peti ini dan menggunakan kultivasinya yang terakhir untuk mengembalikannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, penglihatannya kabur dan dia dilahap oleh kepala besar seperti semua kata-kata terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kepala berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke tubuh Ji Qiong. Pada saat ini, jejak tangan raksasa berhenti 10 kaki di atas Ji Qiong. 17 kepala Ji Qiong mendongak dan mengungkapkan sedikit ketakutan, tetapi mereka masih meraung. Pada saat ini, sidik jari bersinar terang dan cahaya menyelimuti Ji Qiong. Tubuh Ji Qiong berubah transparan dan bagian dalamnya menjadi terlihat. Jika Wang Lin tidak melahap, dia akan jelas melihat bahwa 9 dari 17 kepala berisi pecahan porselen. Cahaya ungu perlahan menghilang bersama dengan sidik jari seolah-olah itu belum pernah ada. Kehati-hatian di mata 17 kepala berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, segumpal daging mulai bergerak di dekat lehernya, dan segera cabang panjang 10 kaki membentang. Ada kepala di ujung cabang. Kepala itu terlihat seperti Wang Lin. Pada saat ini, di dalam gunung di bulan di luar planet Suzaku, Wang Lin, yang berada di dalam formasi langit, tiba-tiba membuka matanya, dan mereka dipenuhi dengan teror. Ji Qiong. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap avatar yang dia ciptakan untuk melihat kekuatan Tuo Shen akan mati untuk Ji Qiong sebelum bahkan melihat Tuo Shen. Meskipun binatang itu sangat kuat, aku masih bisa mengatasinya dan bahkan memotong kepalanya. Namun, melihatnya sekarang, sepertinya binatang itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Agaknya, itu takut akan sesuatu. Wang Lin memikirkan sidik jari ungu yang muncul di kepala yang dipanggil oleh Ji Qiong dan yang muncul di langit setelah kepala dipanggil. Mungkinkah itu disegel? Jika menggunakan kekuatan aslinya, itu akan mengaktifkan segel. Kepala itu yang muncul, terlalu mengerikan. Dengan dua tato layu itu, kecepatanku setara dengan kultivator Nirvana Shatterer tahap akhir, tapi aku tidak punya peluang melawan kekuatan isap. Wang Lin diam-diam melihat ke depan dan merenungkan untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela nafas sambil bergumam dengan senyum masam, Wang Lin, level kultivasi Anda saat ini tidak ada artinya di dunia ini. Saya masih harus berhati-hati tentang semuanya. Wang Lin mengungkapkan kepahitan. Di Demon Spirit Land, dia bertarung dengan Master Void, dia bertarung dengan Allseer dengan Sunderet Knight, dia bertarung melawan iblis kuno dengan Dream of Ancient Times, dan kemudian dia menjadi Vermilion Bear Divine Emperor. Setelah itu, ia berhasil menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azur dan membangunkan Kaisar Langit King Lin. Sepanjang jalan, tingkat budidaya Wang Lin meningkat, dan setelah menjadi Vermilion Bear Divine Emperor, ia mendapat berbagai kekuatan untuk memerangi Tuo Shen. Semua ini membuatnya jadi dia tidak merasa seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan melawan pembudidaya Nirvana Shatterer tanpa sadar telah memberinya rasa puas diri. Jika dia masih berhati-hati, dia akan mencoba melarikan diri dari Ji Qiong alih-alih mencoba melukainya, dan ini mengakibatkan kematiannya. Kematian avatarnya seperti pukulan tanpa ampun ke pikiran Wang Lin. Itu benar-benar menghancurkan jejak kepuasan dalam hatinya sampai-sampai tidak ada jejak yang tersisa. Perasaan kematian pada saat itu sangat nyata, dan itu memungkinkan Wang Lin merasakan kematian untuk kedua kalinya.
Dengan kepahitan, Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum menatap lagi dengan tatapan serius. Ada kehati-hatian di matanya saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke alisnya. Sepotong jiwa asalnya terpisah. Sama seperti sebelumnya, ia membentuk avatar lain dengan batu-batu di sekitarnya dan jiwa asalnya memasukinya. Kemudian, dalam sekejap, avatar menghilang dari gunung. Mantra surgawi King Lin membutuhkan terlalu banyak energi asal surga, jadi jika saya membuat terlalu banyak avatar, itu akan mempengaruhi jiwa asal saya. Avatar kedua ini sudah menjadi batasku. Wang Lin memejamkan matanya dan menaruh perhatiannya pada avatar. Menggunakan bending spasial, Wang Lin tiba di planet Suzaku sekali lagi. Dia tidak ragu untuk pergi ke tanah dewa kuno. Dia mengambil napas dalam-dalam di pintu masuk dan melangkah masuk. Wang Lin bergerak melalui jurang dengan menggunakan kehati-hatian yang dimilikinya ketika dia berada di tahap formasi inti, dan dia segera tiba di pusaran kepersidangan pertama. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menaruh jejak rasa ilahi di dalam dan pedang terbang ke pusaran. Saat pedang itu masuk, dia mendeteksi badai pasir. Air Trial. Mata Wang Lin menyala dan dia dibebankan dalam pusaran tanpa ragu-ragu. Dunia pasir muncul di hadapannya, dan pemandangan yang akrab ini membuatnya menghembuskan napas lega. Wang Lin sangat takut pada Ji Qiong. Jika dia bertemu lagi, dia tidak akan punya pilihan selain menyerah memeriksa kekuatan Tuo Shen, menyerah avatar ini, dan dengan cepat melarikan diri dengan tubuh aslinya. Meskipun Wang Lin akrab dengan Air Trial, dia masih berhati-hati. Dia menghindari semua tempat berbahaya yang dia temukan sebelumnya dan menggunakan sehari untuk menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya, lalu dia melangkah masuk. Sepanjang jalan, Wang Lin menganut prinsip berhati-hati. Dia melewati banyak tanah yang dikenalinya saat dia memasuki kedalaman Dewa Kuno. Dia juga bertemu banyak petani di jalan. Pada hari kelima, Wang Lin memasuki persidangan terakhir dari tanah Dewa Kuno, yang merupakan kekosongan. Saat dia masuk, Wang Lin segera merasakan fluktuasi mantra bergema dan juga suara harta karun bertabrakan. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada sejumlah besar pembudidaya yang kosong. Ada puluhan pembudidaya tidak jauh dari Wang Lin, berkelahi dengan seorang pria tua dengan warna merah. Orang tua itu terlihat sangat tua, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan segel, dia hanya melambaikan tangannya untuk membuat mantra. Semua mantranya tidak pernah terlihat sebelumnya dan mengandung rasa waktu. Saat dia melihat pria tua ini, mata Wang Lin menyipit. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah salah satu pembudidaya pemurnian Ki kuno yang ada di lautan darah Tuo Shen. Orang tua ini sekuat kultivator Nirvana Cleanser tahap akhir. Para pembudidaya yang bertarung dengan pria tua ini semuanya memiliki peti mati bersama mereka. Peti mati semuanya terbuka, dan boneka mayat adalah kekuatan utama yang menyerang orang tua ini. Meskipun orang tua itu sendirian, pertempuran itu sangat sengit. Ada lebih dari 10 mayat melayang-layang. Ada 7 atau 8 pembudidaya berdiri di sekitar pertempuran, mereka adalah murid mayat sekte juga. Ada seorang pemuda berpakaian hitam memimpin, dan dia menatap pria tua itu. Dia sering menunjuk dengan jarinya dan boneka mayat yang menyerang sesepuh akan mengubah formasi. Penampilan Wang Lin segera menarik perhatian kedua belah pihak. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin, matanya bersinar merah terang. Orang-orang dari mayat sekte juga melihat Wang Lin, tetapi mereka tidak tahu identitas Wang Lin. Pemuda berpakaian hitam dengan dingin menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Dua murid mayat sekte segera terbang menuju Wang Lin. Salah satu murid korpse sekte menggenggam tangan mereka dan berkata, "Rekan penggarap, sekte korpse saya adalah orang pertama yang bertarung dengan pemurnian Ki kuno ini. Silakan pergi ke tempat lain." Meskipun kata-katanya sopan, tatapannya bermusuhan. Orang-orang di sebelahnya sama, mereka memiliki tatapan dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk dan terbang di sepanjang sisi. Ketika orang-orang dari mayat sekte melihat Wang Lin pergi, mereka tidak memperhatikannya lagi. Pemuda berpakaian hitam bahkan tidak melihat Wang Lin, dia hanya memandang pria tua itu dengan warna merah, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. "Aku harus memiliki jiwa tubuh dan asal dari kultivator kuno ini." Wang Lin terbang melalui kekosongan dan melihat terlalu banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini semuanya dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Beberapa sendirian, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Wang Lin juga melihat beberapa pembudidaya kuno dari lautan darah Tuo Shen, dan mereka semua dikelilingi oleh sejumlah besar pembudidaya. Setiap kali Wang Lin mendekat, dia akan dihentikan seperti dengan mayat sekte. Meskipun mereka terdengar sopan, jika Wang Lin mengambil satu langkah lagi, akan ada konflik. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi ada penghinaan di matanya. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia memilih untuk pergi. Godaan penyuling Ki kuno sudah cukup untuk mengisi beberapa orang dengan keserakahan. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan metode penanaman dan mantra para pembudidaya kuno ini. Meskipun semua pembudidaya kuno ini memiliki tingkat budidaya yang bervariasi, mereka semua memiliki mantra yang kuat. Seringkali, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa pembudidaya yang melawan mereka. Semua pembudidaya kuno yang dilihat Wang Lin adalah yang lemah dari lautan darah.
Wang Lin belum melihat satupun dari penanam kuno yang kuat. Saya ingin tahu di mana Master Flamespark dan para pembudidaya kuat Korpse Sekte pergi. Wang Lin menyebar akal ilahi dan melihat. Kekosongan ini terlalu besar baginya untuk ditutup dengan indera ilahi. Pada hari ke-8, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya merah darah tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Ada juga gemuruh-gemuruh ketika cahaya darah menyebar. Itu telah menyebar untuk waktu yang tidak diketahui sebelum muncul di depan mata Wang Lin. Melihat ke belakang, cahaya darah sudah mendorong lebih jauh. Mata Wang Lin menyala saat dia keluar dan berteleportasi dari mana riak itu berasal. Riak darah ini menyebabkan fluktuasi energi asal yang kuat. Hanya seorang kultivator yang sangat kuat yang bisa menyebabkan gelombang kejut sekuat ini. Wajah Tuan Flamespark pucat saat dia menatap seorang lelaki tua dengan warna merah. Orang tua ini benar-benar merah, bahkan matanya merah. Namun, tidak ada rasa gila, hanya ketenangan yang dingin. Fluktuasi mantra beriak di sekitar mereka berdua dan mereka berdua mundur, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria tua berbaju merah melambaikan lengan bajunya dan lautan darah muncul. Lautan darah berubah menjadi naga dan menyerbu Master Flamespark dengan raungan. Saat naga muncul, itu menciptakan 8 kepala lagi, berubah menjadi naga darah berkepala 9. Itu mengaum gemuruh yang menggetarkan dan ditutup di atas Master Flamespark. Trik ini lagi. Master Flamespark cepat mundur ketika tangannya membentuk segel dan dia memukul dahinya. Manik-manik yang terbakar muncul dari antara alisnya. Dengan ujung jarinya, manik itu berubah menjadi lautan api yang terbang menuju naga berkepala 9. Saat gemuruh-gemuruh bergema, pria tua berbaju merah bergerak maju. Dia bergerak seperti kilat melewati naga darah dan lautan api untuk tiba di hadapan Master Flamespark. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun membanting. Master Flamespark sudah berjaga-jaga. Dia mundur sekali lagi dan dia meludahkan sesuatu. Itu adalah fragmen kecil yang dengan cepat tumbuh. Itu adalah fragmen alam surgawi. Ada ledakan keras ketika pria tua di tangan merah itu mendarat di fragmen, dan dia didorong kembali. Dia kemudian dengan dingin menatap Master Flamespark dan tangannya membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Gelembung darah yang tak terhitung membengkak di wajahnya. Pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga akan membuat hati Anda menjadi dingin. Master Flamespark telah bertarung melawan penanam kuno ini selama sehari, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Melihat kulit satu sama lain tiba-tiba berubah seperti itu, Master Flamespark sedikit terkejut dan segera berjaga-jaga. Tangan kanannya meraih kekosongan, dan sebuah retakan muncul dan sebuah kipas terbang keluar. Kipas ini benar-benar putih, seolah-olah terbuat dari batu giok. Saat kipas itu muncul, semua gelembung darah pada orang tua itu pecah dan dia berlumuran darah. Dia melepaskan raungan seperti binatang buas dan tubuhnya segera membengkak. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan lelaki tua itu tidak lagi tampak seperti manusia. Tubuhnya berkedip dan segera menyerang di Master Flamespark. Master Flamespark mundur dan hendak menggunakan kipas itu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi hormat dan kemudian menyingkirkan kipas angin. Tangan tua diam-diam muncul di hadapan orang tua yang sedang mengisi. Jari telunjuk tangan dengan lembut menunjuk ke depan. Titik kasual ini membuatnya tampak seperti orang tua berbaju merah bertabrakan sendiri. Jari itu mendarat di antara alis pria tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Jari itu menembus tengkorak lelaki tua itu seolah menusuk selembar kertas. Pria tua berkepala merah itu meledak menjadi cahaya darah yang menyebar seperti orang gila ke segala arah. Bahkan tubuhnya runtuh. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan keluar dari kekosongan. Ekspresinya tenang ketika dia berjalan keluar dan mengungkapkan sedikit rasa melankolis. Aku tidak berpikir dia benar-benar bersembunyi di sini. Master Flamespark memiliki ekspresi hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Pria tua berkulit hitam itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, gerakan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya muncul. Apa sebenarnya tujuannya? Yang Mulia. Di luar planet Suzaku sebelumnya, harta itu, kata-kata itu, Master Flamespark tidak setuju untuk datang ke sini, tapi itu perintah orang ini, jadi dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Pada saat ini, dia samar-samar menunjukkan keberadaan yang menakutkan itu. Pria tua itu diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tuan Wuji, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Pada saat yang sama, di dalam lautan darah di pilar batu yang besar, Tuo Shen berdiri. Dia melihat langit merah darah dan mengungkapkan senyum ganas. Aku bisa membunuh cukup banyak kali ini. Dengan tawa gila, Tuo Shen mengambil satu langkah dan tangan kanannya mengulurkan tangan untuk merobek langit. Keretakan besar muncul di lautan darah, dan apa yang ada di luar adalah kekosongan tempat sebagian besar pembudidaya berada. Ada ratusan pembudidaya yang duduk di dasar lautan darah. Mereka semua membuka mata dan terbang ke udara. Saat tawa Tuo Shen menggema, seluruh dunia berubah warna. Lautan darah yang tak berujung mulai mengamuk dan melepaskan raungan kemarahan. Rambut merah Tuo Shen mengalir saat dia merobek langit sekali lagi dengan senyum ganas.
Retakan di langit terbuka lebar, membuatnya beberapa kali lebih besar. Dari pandangan sekilas, tampaknya melintasi seluruh langit. Ini seperti sepotong kain yang robek di tengah dan dibagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, para pembudidaya di Laut Darah menyerbu ke langit. Di bawah perintah Tuosen, mereka pergi ke celah dan memasuki kekosongan. Tangan kanan Tuosen meraih ke belakang dan Lautan Darah mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah muncul, dan Lautan Darah yang tak berujung naik ke udara dan melesat menuju celah di langit. Saat Laut Darah bergerak, itu berubah menjadi naga darah purba besar yang cukup besar untuk menutupi langit. Itu bergegas ke celah dengan para penggarap kuno. Ketika sejumlah besar pembudidaya kuno mengisi kekosongan, mandi darah dimulai. Semua ini karena satu hal yang dikatakan Tuosen ketika mereka berjalan keluar dari celah. Aku ingin tanah dewa kuno ini dipenuhi dengan aroma darah. Tak satu pun dari para pembudidaya kuno ini yang lemah, tetapi mereka semua memiliki segel Tuosen di dalam mereka, sehingga mereka tidak bisa menampilkan kekuatan penuh mereka. Lagi pula, Tuosen memiliki banyak segel yang perlu ditransfer ke para pembudidaya ini. Seringkali, banyak pembudidaya diperlukan untuk satu segel, dan tidak banyak yang bisa menahan satu segel sendiri. Namun, dalam 1000 tahun terakhir ditambah, segel terus melemah. Tuosen pulih lebih cepat dan lebih cepat, jadi segel di tubuhnya telah melemah. Bersamaan dengan itu, segel yang dia tempatkan pada penggarap kuno juga melemah. Akibatnya, mereka jauh lebih kuat daripada saat pertama kali Wang Lin datang ke sini. Kekosongan itu dipenuhi dengan bayangan merah. Para pembudidaya kuno yang keluar dari Lautan Darah seperti naga yang keluar dari laut. Mata mereka dipenuhi haus darah dan ketenangan mutlak. Mereka memulai pembantaian di kehampaan sesuai dengan perintah Tuosen. Selama mereka bertemu dengan seorang pembudidaya, tidak peduli dari sisi mana mereka berasal, mereka semua adalah mangsa bagi pembudidaya kuno berjubah merah. Jika itu hanya mereka, itu tidak mungkin untuk memulai pertumpahan darah di kekosongan yang diisi dengan para pembudidaya. Namun, naga darah itu memiliki mantra yang menghancurkan bumi, dan kemunculannya menyebabkan kekosongan diisi dengan tekanan tanpa batas. Tubuh besar naga darah itu panjangnya 100.000 kaki dan sangat megah. Jika seseorang terlalu dekat, mereka akan gemetar hanya dengan melihatnya. Penggarap seperti semut. Saat naga darah meraung, itu bergerak melalui kekosongan. Setiap kali bergerak, cahaya darah akan berkedip dan menerangi kekosongan saat ledakan sonik bergema. Itu tidak perlu menggunakan mantra apapun, karena bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua pembudidaya sebelum itu hanya akan mati. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya sekte mayat mengepung pembudidaya kuno berjubah merah ketika cahaya merah mengerikan muncul di kejauhan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, embusan angin menyebabkan para penggarap ini menjadi limbung dan terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, kepala naga merah raksasa muncul di cakrawala. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena terlalu cepat. Saat murid-murid para pembudidaya ini menyusut, kepala raksasa itu tiba. Para pembudidaya di depan bahkan tidak bisa mengelak sebelum kepala naga menabrak mereka. Mereka tiba-tiba merasa seperti ditabrak planet budidaya, dan tubuh mereka meledak dengan ledakan ketumpukan daging. Kemudian mereka meledak sekali lagi menjadi kabut darah. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali dan ditarik ke dalam naga darah melalui kekuatan misterius. Para pembudidaya yang tersisa akan menghindar, tetapi cahaya darah memenuhi penglihatan mereka. Kepala naga raksasa tersapu oleh mereka, dan pada saat yang sama, tubuh raksasa naga itu muncul di depan mata semua pembudidaya. Ini adalah hal terakhir yang mereka lihat dalam hidup mereka. Ketika tubuh naga itu tersapu, semua pembudidaya di daerah itu mati. Meskipun semua ini terdengar lambat, hanya butuh 3 napas waktu. Boom sonik yang tertinggal di belakang naga baru tiba setelah daerah ini dipenuhi kabut darah. Bukan hanya para pembudidaya sekte mayat, tidak ada pembudidaya yang bertemu naga darah yang selamat. Tubuh mereka semua runtuh, dan jiwa asal mereka diserap oleh naga darah. Naga darah menyapu tepi kekosongan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih dari 1000 petani telah mati karenanya. Tubuhnya lebih panjang dari 100.000 kaki dan mengeluarkan tekanan mengejutkan. Dia merenung sedikit sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke area dalam. Itu sangat cepat, Anda hanya bisa melihat kilatan cahaya darah, tetapi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas naga itu. Jauh di dalam kehampaan, 8 raja mayat sekte terbang melalui kehampaan sebagai 8 sinar cahaya. Mereka mengejar 4 pembudidaya kuno. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengejaran 8 orang ini. 8 raja korpse sekte semua terlihat dari berbagai usia, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki ekspresi dingin dan wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka adalah orang mati. Namun, kekuatan yang mereka ungkapkan sangat mengejutkan. Sepanjang jalan, mereka berempat tidak terpisah. Setiap kali mereka bertemu pembudidaya kuno segera disegel dan ditangkap oleh 8 dari mereka. Saat ini, 4 pembudidaya kuno yang melarikan diri tidak berjalan lama sebelum tubuh mereka mulai bergerak dan melambat. Pada akhirnya, salah satu dari 8 raja melambaikan lengan baju mereka dan akan mengumpulkan 4 pembudidaya kuno ini. Namun, tepat pada saat ini, lampu merah darah menutupi kekosongan. Ekspresi mereka segera berubah dan mereka mendongak.
Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami melihat naga darah raksasa datang ke arah mereka. Naga darah ini terlalu besar, bahkan untuk 8 orang ini, dan murid mereka menyusut ketika mereka melihatnya. Seorang pria tua berambut ungu dengan cepat berteriak, "Tetapkan formasi mayat keempat." 8 dari mereka tidak ragu untuk turun dan membentuk segel. 8 dari mereka bergerak pada saat yang sama dan energi dingin tiba-tiba muncul. Energi dingin ini meningkat seperti orang gila dan dengan cepat membentuk sepotong es hitam. Kristal es tumbuh, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa es setinggi lebih dari 1000 kaki. Saat raksasa itu terbentuk, 8 orang di dalam perut tiba-tiba bergerak. 1 orang tetap di perut, 1 pergi ke lengan kiri, 1 pergi ke lengan kanan, 2 pergi ke kaki, 1 pergi ke dada, dan 2 terakhir pergi ke kepala untuk menjadi mata raksasa. Pada saat ini, mata raksasa melepaskan cahaya hantu seolah-olah telah terbangun. Kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari raksasa ini. Pada saat ini, naga darah bersiul melalui kekosongan dan menabrak raksasa es. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara gemetar surga menggema dengan tempat ini sebagai pusat dan mengejutkan semua pembudidaya di sini. Pada saat ini, semua pembudidaya di dalam kekosongan merasakan getaran ini dan memandang ke atas dengan tatapan ketakutan. Naga darah dan raksasa es itu bertabrakan. Raksasa es itu membuka lengannya dan memegang mulut naga itu. Raksasa es itu dipaksa mundur lebih dari 10.000 kaki. Suara letusan bergema dan sejumlah besar retakan muncul di raksasa es. 2 orang di lengan batuk darah, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih ganas. Membiarkan raungan, kaki kanan raksasa es itu mundur selangkah dan sejumlah besar es jatuh. Namun, kakinya tidak roboh, itu benar-benar menghentikan naga mendorongnya kembali. Saat ketika 8 orang di dalam membentuk segel dan mengeluarkan raungan, kekuatan yang kuat keluar dari raksasa es. Raksasa es itu meraih kepala naga dan tanpa ampun melemparkannya ke samping. Naga darah mengeluarkan raungan segera setelah dilemparkan. Namun, naga itu tidak berhenti, ia menyapu ekornya lurus ke raksasa es. Gemuruh-gemuruh menggema sekali lagi dan bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es. Naga darah melambaikan kepalanya. Bahkan pada jarak sedekat itu, ia masih bisa mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Itu dibebankan dan menabrak raksasa es. Gemuruh yang menggetarkan surga berlanjut dan bahkan lebih banyak es jatuh. Ekspresi 8 orang di dalam menjadi lebih suram. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di perut melepaskan cahaya hantu dan dia berteriak, "Tetapkan formasi mayat ketiga." Suaranya bergema di dalam raksasa es dan memasuki telinga 7 pembudidaya yang tersisa. Tepat pada saat ini, naga darah menabrak raksasa es lagi dan raksasa es terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Kepala naga itu berantakan, sudah jelas bahwa tabrakan terus-menerus ini sulit bahkan untuk ditanggung. Namun, mata naga ganas itu berwarna merah dan sekali lagi menerjang. Seolah-olah itu tidak akan menyerah sampai raksasa es ini runtuh. Raksasa es yang terlempar ke belakang melipat tangan dan menekuk lutut sehingga seluruh tubuhnya seperti bola. Es cepat menyatu, dan hanya butuh sesaat untuk transformasi dari formasi mayat keempat menjadi formasi mayat ketiga. Apa yang muncul di hadapan naga darah bukan lagi raksasa es tetapi bola es raksasa. Apa yang menakutkan adalah tepi tajam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di bola es. Mereka mengeluarkan cahaya biru gelap dan tampaknya mengandung racun yang kuat. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ekspresi suram saat ia bergerak melalui kekosongan. Ada 3 pembudidaya kuno berwarna merah dengan tatapan dingin mengejarnya.